Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan pagi ini, kami dari grup Semanda SMA Negeri 2 Semarang yang beranggotakan saya, Anita, Vivi Topiko, Niken, dan juga Mas Wahyu akan menjabarkan terkait problematika ataupun studi kasus yang sudah kami temui sebelumnya di tempat TPL kami, dan juga kami akan tawarkan solusi beserta peran-peran kita sebagai pemangku pendidikan seperti stakeholder, kepala sekolah, wakakurikulum, dari peran gurunya dan juga tentunya dari peran siswa itu sendiri. Baik, jadi kita langsung saja Kak Vivi untuk menjabarkan studi kasusnya dan juga tawarkan juga solusinya sebagai stakeholder. Silakan Kak Vivi. Baik, terima kasih Herlina. Nah, untuk studi kasus dari SMA Negeri 2 Semarang, yang kami temukan itu ada menurunnya minat belajar pada peserta didik di SMA Negeri 2 Semarang. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya itu seperti apa sih? Nah, proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Semarang sebenarnya sudah sangat bagus, sangat baik. Namun, karena keberagaman yang ada, membuat mereka atau beberapa peserta didik atau beberapa kelas memiliki motivasi belajar yang cukup rendah. Contohnya, perbedaan motivasi belajar dan kesiapan, kemampuan, dan juga karakter dari kelas 12.9 dan juga di kelas 12.8 itu sangat berbeda. Di mana di kelas 12.9 memiliki kesiapan yang sangat baik dan selalu siap untuk belajar, dan namun sedangkan di kelas 12.8 ini masih ada atau masih memiliki minat atau motivasi belajar yang cukup rendah seperti itu. Solusinya sebagai stakeholder itu seperti apa sih? Boleh di next slide. Baik, untuk yang pertama itu yaitu reformasi kurikulum. Kita harus meninjau dan menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Nah, kita harus bisa mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dan pendekatan lintas disiplin yang lebih menarik bagi siswa. Dan kita juga harus bisa menyediakan ruang untuk pengembangan minat dan bakat siswa melalui program opsional seperti seni, olahraga, teknologi, dan kewirausahaan. Seperti itu. Lalu yang kedua, solusinya yaitu penguatan pendidikan karakter. Nah, untuk mengembangkan keterampilan hidup atau life skill seperti komunikasi, kerjasama, dan manajemen waktu. Next slide. Nah, untuk solusi yang ketiga, kita juga bisa memberikan beasiswa berbasis minat dan bakat. Seperti pada poin pertama yang reformasi kurikulum tadi, di mana kita sudah ingin menyediakan ruang untuk pengembangan minat bakat siswa melalui program. Nah, program ini bisa diintegrasikan melalui beasiswa kepada peserta didik yang memiliki minat dan bakat tertentu di bidang pendidikan ataupun non-pendidikan, seperti itu. Selanjutnya, yaitu evaluasi sekolah secara berkala, menerapkan sistem penilaian kerja sekolah yang mencakup aspek motivasi belajar siswa, metode pembelajaran, dan efektivitas pengelolaan sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada dari solusi sebagai kepala sekolah. Jadi, solusi yang bisa kami tawarkan adalah pertama adalah mencari atau penyebabnya. Jadi, kita bisa menganalisis penyebabnya melalui survei kepada siswa, guru, dan orang tua. Juga mengadakan diskusi terbuka untuk mengidentifikasi masalah utama. Apakah ada metode pembelajaran yang kurang menarik atau materinya tidak relevan begitu, ataukah ada faktor lain seperti tekanan emosional. Kemudian ada pengembangan kompetensi guru. Nah, di sini kepala sekolah bisa mengadakan pelatihan tentang UBD ya, yang menawarkan pembelajaran berbasis tujuan akhir. Kemudian di sini juga bisa mendorong guru untuk berbagi pengalaman tentang strategi pembelajaran yang inovatif yang nantinya bisa meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian bisa melakukan supervisi atau pendampingan
secara teratur untuk memastikan guru menerapkan metode pembelajaran yang sudah kreatif dan berbasis pemahaman. Oke, next slide. Nah, kemudian ada strategi pembelajaran yang menarik. Maksudnya adalah di sini kita bisa mendorong adanya integrasi teknologi melalui video, simulasi, atau e-learning ya, dengan menerapkan tugas berbasis proyek yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Kak Vivi, yang mana ada pada PJBL ini atau Project Based Learning itu relevan dengan kehidupan siswa dan melibatkan siswa dalam pembelajaran kolaboratif dan permainan yang edukatif. Kemudian di sini ada menciptakan lingkungan belajar yang positif. Di sini maksudnya adalah sebagai kepala sekolah bisa memastikan ruang kelas yang nyaman dan menarik. Kemudian bisa memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat siswa. Kemudian bisa menerapkan sistem penghargaan untuk siswa berprestasi atau siswa yang menunjukkan peningkatan minat belajar. Oke, next slide. Nah, di sini ada keterlibatan orang tua. Jadi, nantinya bisa mengadakan workshop untuk orang tua tentang eh, mendukung pembelajaran di rumah. Jadi, ini bisa menjadi komunikasi rutin antara guru dan orang tua. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Jadi di sini bisa menetapkan indikator keberhasilan, bisa jadi nilai, kehadiran, umpan balik, juga melakukan evaluasi rutin untuk refleksi dan perbaikan strategi ke depannya. Kemudian sebagai kepala sekolah juga bisa menawarkan program yang inovatif. Maksudnya bisa membuat tema bulanan yang menarik atau mengadakan proyek untuk memamerkan hasil-hasil karya siswa dari project based learning tadi. Oke, next slide, Kak. Nah, di sini ada solusi wakil kurikulum yang akan dilanjutkan oleh Kak Niken. Oke, thank you. Oke, terima kasih Kak Tata. Jadi di sini saya akan menawarkan solusi-solusi yang dapat ditawarkan oleh wakil kurikulum untuk mengatasi problematika yang sudah disebutkan di awal. Jadi di sini ada 5 solusi. Yang pertama itu menyesuaikan kurikulum dan rencana pembelajaran. Jadi sebagai wakil kurikulum, kita dapat melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan rencana pembelajaran yang ada dan menyesuaikan materi atau pendekatan pembelajaran untuk kelas yang memiliki motivasi yang lebih rendah. Misalnya dengan memberikan fleksibilitas pada materi yang lebih menarik atau praktis untuk kelas dengan motivasi lebih rendah, serta menyesuaikan kecepatan dan gaya pembelajaran agar dapat lebih mudah diterima oleh seluruh siswa. Jadi yang kedua ada penyusunan program penguatan motivasi siswa. Jadi sebagai wakil kurikulum bisa mengembangkan dan mengimplementasikan program khusus yang difokuskan untuk meningkatkan motivasi siswa, seperti kegiatan motivasi atau seminar tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana cara membangkitkan semangat belajar. Program ini dapat melibatkan pembicara eksternal, alumni, atau kegiatan yang dapat menginspirasi siswa untuk lebih fokus pada tujuan mereka. Yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi rutin. Jadi sebagai wakil kurikulum dapat melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan motivasi dan kesiapan belajar siswa. Dengan adanya data pemantauan, sebagai wakil kurikulum bisa mengidentifikasi nih siswa atau kelas mana yang memiliki tingkat motivasi rendah dan menyediakan dukungan yang lebih terarah. Misalnya melalui pembagian kelompok belajar atau sesi khusus bagi siswa yang membutuhkan perhatian yang lebih. Yang keempat ada mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan relevan. Jadi kita dapat mengintegrasikan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, seperti lomba ilmiah, pameran, atau seminar yang berkaitan dengan pembelajaran. Bisa menjadi cara untuk membangkitkan minat belajar siswa. Wakil kurikulum juga
bisa mengarahkan untuk mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan dan juga sesuai dengan minat siswa sehingga mereka merasa lebih termotivasi dan tidak hanya fokus pada tugas kelas. Yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi antar guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif. Jadi Waka Kurikulum dapat memfasilitasi pertemuan rutin antara guru-guru untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai pendekatan pembelajaran yang lebih efektif bagi kelas dengan motivasi yang rendah. Dengan berbagi pengalaman dan strategi yang sudah terbukti efektif, para guru dapat bekerja lebih sama untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, menantang, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, dari Waka Kurikulum udah cukup, bisa dilanjut oleh peran guru, oleh Kak Niken, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait solusi sebagai guru. Nah, untuk solusi sebagai guru ini saya kaitkan juga dengan teori UBD atau Understanding by Design. Jadi yang pertama itu adalah Identify Desired Result. Jadi guru menyesuaikan materi agar relevan dengan minat peserta didik seperti mengaitkan materi dengan tren yang ada, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Jadi hal ini bisa dikaitkan dengan materi CSR, maksudnya CRT, kemudian juga TARL. Jadi bisa dikaitkan dengan budaya latar belakang peserta didiknya, kemudian tren-tren yang ada, itu guru tetap harus belajar agar bisa tetap relevan dengan peserta didik yang diampu, seperti itu. Kemudian yang kedua, stage kedua, yaitu determine acceptable evidence. Jadi guru menetapkan kriteria untuk menilai apakah solusi meningkatkan minat belajar ini. Nah, kriteria keberhasilan ini yaitu satu, peningkatan partisipasi aktif dalam kelas, kemudian kenaikan jumlah siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu, kemudian yang ketiga adalah umpan balik positif dari siswa mengenai metode pembelajaran. Nah, metode evaluasi ini mencakup lembar observasi, kemudian bisa juga kuis berbasis teknologi seperti menggunakan Kahoot, Quizzes, atau word wall, dan juga diskusi reflektif dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, stage ketiga adalah plan learning, experiences, and instruction. Jadi ini adalah merancang proses pembelajaran itu sendiri. Nah, dari kasus tadi, yaitu menurunnya motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 2 Semarang ini, guru dapat menggunakan beberapa metode. Jadi pertama adalah menggunakan metode gamifikasi. Nah, karena peserta didik ini lebih suka bermain game atau permainan, jadi lebih suka proses pembelajaran yang tidak terlalu seperti belajar, lebih seperti bermain. Nah, elemen permainan seperti poin, level tantangan, kemudian hadiah ini juga mendorong peserta didik untuk belajar sambil bermain. Misalnya seperti permainan mungkin treasure hunt dan lain sebagainya. Jadi berbasis pembelajaran materi atau kuis interaktif yang mungkin bisa diberikan sesekali hadiah untuk peserta didik agar untuk meningkatkan semangat agar mau atau motivasi belajarnya itu bisa meningkat kembali. Kemudian yang kedua itu penerapan pembelajaran kolaboratif. Nah, ini melibatkan siswa dalam diskusi kelompok atau proyek berbasis masalah atau problem based learning. Siswa diberi tantangan untuk menyelesaikan proyek terkait materi dan mempresentasikan hasilnya. Ini juga sejalan dengan teori tutor sebaya. Jadi peserta didik dapat diberikan kelompok yang berisi low achiever, middle achiever, dan juga high achiever, yang nantinya teman-teman high achiever ini juga dapat membantu temannya yang lain untuk dapat memahami lebih lagi terkait materi yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan platform digital seperti Kahoot, Wordwall, Google Classroom untuk menciptakan suasana belajar yang modern dan relevan dengan dunia peserta didik. Jadi tidak melulu
menggunakan secara tradisional yang hanya dengan textbook dan hanya teacher centered, jadi bisa juga diintegrasikan menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Yang terakhir adalah pendekatan diferensiasi. Nah, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran yang berdasarkan minat, gaya belajar, kebutuhan siswa. Misalnya, siswa visual diberikan materi dengan infografis, kemudian sementara siswa kinestetik belajar melalui simulasi atau role play. Jadi, diferensiasi ini kita dapat memberikan diferensiasi proses, konten, dan juga produk. Untuk diferensiasi konten dapat diberikan materi dengan berbagai sumber dan berbagai macam gaya agar setiap peserta didik dapat menyesuaikan sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan terkait solusi sebagai peserta didik oleh Mr. Yu. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Terima kasih. Nah, sekarang ini kita ada solusi sebagai siswa. Nah, saat ini saya berperan sebagai seorang siswa yang akan mencoba memberikan solusi bagaimana sih meningkatkan minat belajar tentang peserta didik yang ada di SMA 2 Pasangan. Yang pertama adalah bisa sebagai seorang siswa meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran, bisa yang pertama itu mengajukan inisiatif proyek kolaboratif. Misalnya itu mengusulkan kepada guru untuk mengganti sebagian pelajaran dengan proyek berbasis kelompok yang relevan dengan kehidupan nyata. Contohnya, semisal membuat simulasi bisnis untuk pelajaran di ekonomi, atau eksperimen simpel atau eksperimen sederhana untuk pelajaran sains. Dan juga ada memberikan kegiatan interaktif. Nah, sebagai seorang siswa bisa mengusulkan penggunaan metode pembelajaran seperti kuis berbasis teknologi yang ada saat ini, Kahoot maupun kuis, juga ada permainan edukatif maupun debat. Terus juga bisa juga untuk meningkatkan minat belajar itu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dari mungkin yang sederhana juga ya, mendekorasi kelas bersama dengan teman, buat kelas menjadi lebih menarik, mungkin ada ditambah pernak-pernik. Jadi eh, kami sebagai seorang siswa itu bisa betah belajar dalam kelas. Juga ada membuat grup belajar, bisa mengajak teman-teman sekelas untuk membuat kelompok belajar informal di luar jam pelajaran. Papan inspirasi, maaf, dengan suasana yang lebih santai, tidak harus melulu formal seperti yang ada di dalam kelas, tetapi tetap produktif. Bisa ke slide selanjutnya? Ya. Nah, juga sebagai seorang siswa bisa memberikan masukan terkait cara mengajar guru. Yang pertama itu dengan komunikasi yang sopan. Jika satu metode pengajaran terlalu monoton, itu sebagai seorang siswa atau peserta didik bisa memberi masukan secara halus kepada guru. Misal seperti Ibu, Bapak, mungkin kita bisa mencoba belajar dengan studi kasus atau materi yang lebih menarik itu. Misal ada video yang bisa disajikan, bukan hanya mungkin ceramah 2 jam monoton seperti itu. Juga bisa melibatkan teman, memastikan ini masukan yang peserta didik dukung yang saya atau teman-teman dukung oleh beberapa, agar beberapa teman tadi ya dimasukannya itu bisa dilihat guru sebagai kebutuhan dari mayoritas peserta didik. Terus juga selanjutnya itu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran. Nah, ini bisa dengan cara mengusulkan sebagai seorang siswa mengusulkan ini ya, kegiatan edukatif, mengajukan ide kegiatan yang menggabungkan pembelajaran dan minat peserta didiknya seperti mungkin lomba debat, festival seni dan sains maupun pameran karya dari peserta didik. Juga bisa mengadakan kolaborasi dengan organisasi peserta didik, organisasi siswa ya. Sebagai anggota MPK ya, majelis itu ya, atau perwakilan kelasnya itu tadi, bisa membuat program yang mendukung antusiasme belajar dari peserta didik seperti berbagi pengalaman dengan alumni sukses yang pernah sekolah di sekolah tersebut. Terus bisa dilanjutkan di slide selanjutnya. Nah,
Ini juga bisa untuk meningkatkan minat belajar peserta didik adalah meningkatkan pemanfaatan teknologi seperti yang tadi sudah disebutkan, ada gamifikasi, terus juga ada belajar online juga. Bisa mungkin peserta didik ini mengusulkan kepada guru untuk melibatkan platform pembelajaran online karena saat ini kita ada banyak ya seperti Google Classroom itu, seperti juga ada video interaktif maupun kuis berbasis aplikasi. Juga mungkin bisa mengadakan grup diskusi digital, bisa dibuatkan satu grup diskusi kelas itu di aplikasi kita saat ini yang banyak dipakai adalah WhatsApp maupun yang lebih terkenal yang ada untuk cloud service-nya tidak dibatasi seperti Telegram itu ya, agar siswa bisa bertanya dan berbagi informasi bersama dengan teman-teman lainnya juga. Terus juga untuk meningkatkan minat belajarnya, kita bisa membangun dukungan psikologis saling. Yang pertama adalah saling mendukung antara peserta didik itu. Kita bisa mengajak teman-teman untuk saling motivasi, membuat slogan ataupun kegiatan kecil yang mungkin terlihat kecil, tapi itu bisa mengingatkan pentingnya belajar untuk semua peserta didik. Terus juga bisa mengajak untuk apa ini namanya, guru BK, bimbingan konseling jika memang ada masalah yang mempengaruhi atau membuat minat belajar siswa peserta didik tadi turun, itu bisa berkonsultasi dengan guru BK tadi. Terus juga boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, terus lagi ada cara itu adalah menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang pertama itu adalah mencari mungkin materi yang relevan. Dalam kelompok diskusi, coba bisa mencari materi pembelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal seperti ketika ada matematika digunakan pengelolaan keuangan pribadi. Nah, itu lebih bermanfaat ya untuk peserta didik. Terus juga bisa mengusulkan untuk kunjungan lapangan. Nah, peserta didik ini bisa mengusulkan kepada guru untuk mengadakan kegiatan belajar di luar kelas, seperti mungkin kunjungan ke museum, mungkin perusahaan, atau tempat relevan, seperti relevan yang dengan materi pelajaran tadi ya, seperti ada kegiatan PKL itu, praktek kerja lapangannya. Terus juga ini meningkatkan, tentu saja ya, meningkatkan motivasi diri sebagai peserta didik ini. Kita bisa buat target pribadi, menetapkan tujuan belajar kita yang ingin kita capai itu apa aja sih, terus nilai tertentu dan kemampuan kita. Kita mau mengasah sejauh mana sih kita mau berkembang. Terus jangan pernah menyerah untuk mencari inspirasi. Seperti bisa kita baca-baca kisah sukses alumni-alumni dari situ juga, ataupun tokoh inspiratif yang tentu saja hal tersebut bisa menimbulkan minat atau semangat belajar sebagai seorang peserta didik. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia, Bu Bapak Guru. Oke.